Alam telah menyediakan segalanya. Alam adalah sumber kehidupan bagi semua orang. Alam yang lestari adalah alam pedesaan yang terus dijaga hingga di masa mendatang. Jayamanik adalah sebuah desa yang kaya akan potensi alamnya, seperti di bidang pertanian dan perkebunan. Desa Jayamanik memiliki luas lahan 1.213 hektar. Desa Jayamanik berada di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa Jayamanik terdiri dari 17 kampung, 20 RT, dan 7 RW dengan jumlah penduduk sebanyak 5.508 jiwa yang terbagi laki-laki 2.839 jiwa, perempuan 2.669 jiwa. Desa Jayamanik dikelilingi area perkebunan sawit milik PT PN 8 Cisalak Baru. Meski Jayamanik merupakan desa yang kaya akan potensi alamnya, namun Desa Jayamanik merupakan desa tertinggal. Infrastruktur jalan yang ada di Desa Jayamanik dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian ruas jalan masih dalam kondisi tanah merah, sebagiannya lagi ialah jalan yang dikeraskan dengan bebatuan. Pada saat musim hujan, kondisi jalan tersebut sulit untuk dilalui lantaran dipenuhi genangan air yang bercampur lumpur. Hal tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat Desa Jayamanik di berbagai aspek. Desa Jayamanik merupakan desa yang mempunyai potensi sangat besar, baik dari bidang pertanian maupun perkebunan. Namun, ketika petani mau menjual hasil pertaniannya, itu sangat kewalahan melalui jalan yang sangat rusak. Dan yang lebih parah lagi, ketika ada masyarakat yang sakit, itu pun harus dibawa melalui jalan tersebut. Sementara itu, jarak ke puskesmas sangat jauh. Jaraknya 15 km. Oleh sebab itu, jalan ini sangat penting bagi kami. Kondisi jalan yang rusak juga menghambat masyarakat dalam mendistribusikan hasil panen di bidang pertanian dan perkebunan. Selain itu, akses jalan yang rusak parah juga menyulitkan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan medis. Pada 2018, saya melahirkan anak saya yang kedua namanya Nur Laila. Pada saat itu malam itu saya sakit perut mulai sekitar jam 12 malam. Saya berangkat dari sini sama mobil. Udah itu sekitar jam pagi jam 4 ya. Saya udah nggak kuat dikarenakan jalannya rusak dan juga jauh. Saya melahirkan di jalan. Setiap hari, anak-anak di Desa Jayamanik harus rela berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh menuju sekolah dengan menyusuri jalanan rusak yang semakin sulit dilalui bila mana turun hujan. Akan membahas tema 7 mengenai indahnya keragaman budaya. Begitupun dengan para tenaga pendidik, setiap hari harus menyiapkan energi berlebih hanya untuk sampai ke sekolah. Saya ingin menceritakan tentang kondisi sekolah SD 2 Jayamanik, di mana akses jalan untuk menuju SD 2 Jayamanik cukup memprihatinkan, di mana jalan berlubang-lubang, berkubang-kubang, dan penuh dengan lumpur-lumpur, sehingga guru yang mau pergi ke sekolah terlambat dengan kondisi yang seperti itu.
Sementara di bidang kesehatan, selain jauhnya letak puskesmas, juga tidak adanya sarana kesehatan yang memadai, sehingga untuk kegiatan kesehatan masyarakat seperti imunisasi dilakukan di tempat yang tidak semestinya. Warga desa Jayamanik yang hidup terisolir selama puluhan tahun teramat merindukan jalanan di desa mereka dibangun. Namun hingga kini, harapan tersebut masihlah berupa harapan yang belum menjadi kenyataan. Saya mewakili masyarakat Kampung Cigebang dan kami ingin jalan kami dibangun. Karena kondisi jalan sekarang ini, jalan kami rusak. Waktu itu pernah dibangun, paling lama 3 bulan itu udah rusak kembali. Dan kami ingin pembangunan lagi yang lebih kuat, itulah keinginan kami. Iya jalan, di dia rusaknya ya lain 1 tahun 2 tahun. Nunggu kealaman gua begitunya, iya jalan. Di cekal nage ngusku 5 desa, 5 kepala desa. Jadi Aisyah benerna jalan. Anu ngarusak mah lain masyarakat nah, lain masyarakat setempat gitunya. Masyarakat setempat mah ngenanya paling seminggu sekali, 2 poin sekali. Anu bener nama mobil sawit. Aya ge ngabangun paling tamal sulam. Ngaranna atuh paling ya misalnya di debol di dia. Ajo ditamal di nyangke. Minggu harap manu itu deh debol deh tamal sulam ngaranna ge. Hidup di dalam kepungan jalan rusak tidaklah menyurutkan masyarakat di desa Jayamanik untuk tetap berjuang demi kehidupan yang layak. Roda perekonomian masyarakat terus berputar, baik melalui usaha pengolahan lahan pertanian dan perkebunan, juga melalui usaha mikro kecil menengah seperti kerajinan, konveksi, dan pengolahan makanan. Dari puluhan tahun yang lalu sampai saat ini kondisi Jayamanik masih sama. Jalannya yang rusak parah. Sarana kesehatan dan pendidikan masih belum memadai. Tingkat pekerjaan pun itu sangat minim. Maka tak heran banyak pemuda atau masyarakat yang bekerja di luar kota. Namun demikian, kami harus tetap optimis untuk mendapatkan hidup yang layak atau membangun desa. Kami pun berharap kepedulian banyak pihak terhadap kondisi desa kami saat ini. Karena masyarakat kami pun berhak untuk mendapatkan hidup yang layak seperti warga di desa-desa yang lainnya. Desa Jayamanik di antara potensi alamnya yang cukup baik masih menyisakan beragam persoalan sosial yang harus segera dibenahi. Masyarakat berharap banyak pihak baik dari pemerintah daerah maupun pusat serta lembaga lainnya termasuk perkebunan PTPN yang mengelilingi desa Jayamanik untuk membantu pemerintahan desa mewujudkan infrastruktur yang lebih baik. Masyarakat juga berharap dengan kepemimpinan Oji Saputra di periode 2022 hingga 2027 ini, desa Jayamanik dapat bangkit untuk berlari dan mengejar ketertinggalannya.